Dengan pemerintah juga seperti itu, bahwa kita harus build yang namanya trust consistency, dan nggak hanya langsung ke petinggi nomor satunya. Kita kadang-kadang langsung tuh menyasarnya ke yang nomor satu. Gitu. Pentingnya asosiasi itu juga adalah supaya apa yang kita sampaikan ke pemerintah itu menjadi lebih kuat. Jangan pernah datang sendiri, karena kalau datang sendiri kalah sama public interest. Halo Sob, apa kabar Sobat APRI? Kita ketemu lagi di APRI Academy on Cam. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Kali ini kita ketemu dengan Mbak Vera Maki. Halo Mbak Vera. Mbak Vera Maki ini dari VMCS Advisory. Oke, thank you Mbak Vera sudah hadir di sini. Sama-sama Mbak Niken. Iya, padahal sibuk banget. Kita semua sibuk banget ya, tapi demi APRI ya. Betul dong, harus itu. Dan juga demi audiens. Sobat APRI semuanya. Iya, untuk Sobat APRI semuanya. Kan kita di sini misinya tuh apa? Berbagi ilmu gitu ya Mbak ya. Nah, apa yang kita bisa bagi, kita bagi. Apa yang bisa kita bagi, kita bagi. Apalagi sekarang hari Jumat. Oh iya, Jumat berkah jadi. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang government relations nih Mbak, sesuatu yang apa ya, itu sudah menjadi salah satu praktis utamanya PR. Tapi akhir-akhir ini a bit gimana ya kalau kita ngomong difficult, bisa dibilang gitu sambil ngelirik ngomong ya. Tapi kalau mau ngomong apa ya, sebenarnya susah enggak juga, tapi tricky somehow gitu ya. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi mungkin Mbak Vera mau kenalin dulu VMCS itu siapa, gitu. Praktisnya apa aja, menangani industri apa aja, silakan Mbak. Iya, jadi VMCS itu singkatan dari nama saya, Vera Maki Communication and Social Impact, dan VMCS ini juga anggota dari APRI, dan bersama Mbak Niken juga kita sama-sama punya misi nih, supaya public relation, communication itu punya peran yang strategis ya dalam industri, dalam communication di berbagai institusi, nggak cuma pemerintah tapi juga NGO, di media, dan juga di perusahaan profit, non-profit, dan seterusnya. Jadi yang dilakukan oleh VMCS itu kita punya klien B2B maupun B2C, business to businessnya ada multinational company, ada juga perusahaan lokal yang berskala nasional, dan juga dari kelembagaan juga ada, dan di mana salah satu layanan yang kita berikan itu ada strategic communication, measurement and evaluation, dampak program-program PR, kampanye PR yang dilakukan, juga ada media relation, issue and crisis management, dan tentunya public affairs, di dalamnya ada government relation juga. Wow, paket komplit ya. Paket komplit. Paket komplit. Yeah. Oke, luar biasa nih government relations ya. Kita balik lagi ke konteks kita. Kita ketemuan hari ini untuk membahas topik government relations. Yeah. Nah, mungkin nih pertama-tama nih Mbak, apa sih yang perlu dipertimbangkan gitu kalau kita nih perusahaan kita, organisasi kita itu ingin menjalin hubungan atau memanage hubungan dengan government? Iya, apa yang harus dilakukan? Yes. Ya, yang pertama tentu kita harus paham dulu bisnis kita itu bergeraknya seperti apa. Business operation artinya seorang PR itu tidak hanya sebatas mempromosikan dari perusahaan, tapi we have to understand bisnis kita itu seperti apa, challenge, opportunity, dan juga resikonya apa saja, dan bagaimana kita terkait dengan peraturan-peraturan dari pemerintah. Artinya kita harus paham juga apa yang diatur oleh pemerintah terhadap industri di mana bisnis kita bergerak. Contohnya, misalnya kita bicara mengenai FMCG di bidang kesehatan. Artinya kita harus mengikuti semua peraturan yang ditekankan, yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan bagaimana kita harus beroperasi di
industri atau sektor kesehatan. Artinya kita harus tahu misalnya apakah terkait dengan BPOM, apakah kita sudah sesuai yang kita lakukan dengan aturan-aturan dari Kementerian Kesehatan. Nah itu kita harus paham. Dan apakah bisnis kita itu sejalan dengan program jangka panjang dari pemerintah. Apakah yang kita lakukan itu tidak hanya semata-mata mengeruk bisnis atau profitability, tapi juga bisa membantu pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang terkait dengan publik untuk keuntungan dan kepentingan publik. Jadi kita harus tahu public interest-nya seperti apa. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kita harus menguasai banyak hal kalau kita bicara mengenai government relation, and we have to put our shoes on their shoes gitu ya. Apa sih yang menjadi pemikiran dari pemerintah, kebijakan itu dibuat untuk tujuan apa, dan apakah selaras dengan apa yang akan kita lakukan juga dalam segi bisnis. Jadi harus ada juga kesamaan misi dan visinya kita dengan government. Kita bisa bantu apa pemerintah. Jadi jangan kita yang selalu minta ke pemerintah, tapi kita dengarkan dulu pemerintah itu apa saja tantangannya, apa saja perjuangannya dalam membuat kebijakan yang tentunya harus pro kepada rakyat gitu ya, kepada masyarakat. Itu kurang lebihnya. Lebih itu ya. Jadi ada kepentingan di sini, kemudian regulasi, dan tentunya adalah impact gitu ya. Kurang lebih itu ya. Kalau secara garis besar gitu. Betul. Dan tentunya semua ini harus selaras gitu kan. Artinya kepentingan perusahaan dan juga kepentingan pemerintah itu harus selaras untuk memberikan impact yang terbaik buat public interest gitu ya. Nah, kalau misalnya udah lama terjalin, tapi kan suka ada perubahan regulasi gitu. Nah, biasanya apa sih Mbak yang harus disikapi, Mbak? Ya, jadi perubahan regulasi itu terkadang kita sudah tahu dari awal bahwa akan ada perubahan nih, gitu ya. Jadi kita bisa ikut terlibat pada saat kita tahu bagaimana kita bisa membantu pemerintah memberikan masukan-masukan dari industri, atau kita pasti punya consumer insight kan, yang kita suka bikin riset secara berkala, sehingga itu juga bisa kita sampaikan kepada pemerintah agar pembuatan kebijakannya itu komprehensif dan melihat banyak POV ya, point of view dari berbagai lapisan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya ada kebijakan akan ada perubahan kebijakan, kalau kita tahu lebih awal kita bisa berkontribusi secara signifikan. Tapi yang challenging adalah kalau kita tahunya mendadak, tiba-tiba berubah, dan itu memang dinamika seperti itu pasti akan ada gitu ya, karena satu dan lain hal. Yang harus kita lakukan ya, pertama kita harus tetap tenang, tenang dulu, dan kemudian kita cari tahu dulu ini apa sih sebenarnya. Misalnya, contohnya kita dengarnya tiba-tiba dari mass media, ya tiba-tiba ada breaking news dan banyak gejolak menanggapi hal tersebut. Kok nggak ada sosialisasi, misalnya seperti itu. Nah, mungkin berbeda dengan kalau netizen ya, konsumen, publik, mereka akan dapat dengan mudahnya untuk bersuara, berteriak gitu, bahkan memberikan pendapat. Influencer juga akan mulai berpendapat. Tapi kalau kita mewakili institusi, kita tidak bisa seperti itu, karena institusi itu memang harus secara profesional menanggapi suatu isu. Jadi harus cari tahu dulu apa sih ini sebenarnya permasalahannya, dan kita cari big picture-nya, karena kadang-kadang kita hanya dengar atau hanya melihat separuh-separuh, hanya in 1 minute dari misalnya pemaparan selama 2 jam gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu konteks besarnya seperti apa. Dan kalau memang ternyata benar-benar itu menyulitkan kita dan mengganggu operasional bisnis kita, dan kemudian adalah kita berbicara dengan sesama pemain di industri melalui asosiasi. Biasanya kita akan berdiskusi, apakah kamu mengalami hal yang serupa dengan last minute atau kebijakan yang tiba-tiba muncul ini yang baru gitu ya, perubahan yang terjadi. Dan sama-sama berembuk diskusi, kemudian datanglah ke pemerintah gitu untuk membuka dialog, meminta untuk dialog. Dan pemerintah biasanya apabila kita benar prosesnya, caranya, unggah-ungguhnya, akan ada dialog, pasti diterima gitu. Karena pemerintah juga membutuhkan insight itu supaya programnya berhasil, supaya perubahan kebijakan itu berhasil. Mana ada sih kebijakan itu dibuat untuk ditolak? Pasti kan inginnya diterima, disetujuin. Nah, disitulah PR dan government relation itu membuka
membantu membuka ruang dialog tersebut. Dan untuk bisa berdialog itu ada juga PR-PR yang harus kita lakukan sebelumnya di government relation. Yang pertama adalah kalau dengan public interest communication kan lewat media dan sebagainya. Kalau dengan government jangan lewat media awalnya, langsung direct ke government, minta ketemu, tidak perlu ada kamera di mana-mana, benar-benar istilahnya heart to heart gitu ya, bicara heart to heart dengan asosiasi, misalnya ber-10, ber-20, bakal ber-100 gitu ya, bahkan ber-100 gitu ya. Audiensi, dan sampaikan. Dan pada saat audiensi juga caranya jangan langsung protes gitu, jangan langsung bilang kita nggak setuju, ini merugikan perusahaan. Nggak bisa begitu. Itu pasti ya merugikan perusahaan, tapi kita melakukan ini adalah untuk publik gitu, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pasti mereka resist gitu ya. Jadi memang harus datang dengan data. Ya kan, harus datang dengan data dan juga harus mempertimbangkan apa yang dipertimbangkan oleh pemerintah, apa dampaknya terhadap ekonomi, apa dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, lebih mana nih di weighing up ya, ditimbang-timbang. Bukan 6-7 ya, anak zaman sekarang 6-7 gitu kan. Jadi ditimbang-timbang juga, dia pasti akan menimbang, saya lebih baik membuat kebijakan ini untuk kepentingan beberapa institusi profit company aja, atau untuk masyarakat secara luas. Pasti yang dipilih untuk masyarakat secara luas. Berarti kita harus juga bisa memposisikan argumentasinya juga yang terkait dengan masyarakat secara luas. UMKM misalnya, atau kebijakan yang baru tentang sosial media untuk anak usia di bawah 16 tahun gitu ya. Nah, kalau kita berada di pihak yang menyasar ke anak-anak juga sampai di bawah 16 tahun, itu kan pasti merugikan. Betul. Sehingga harus dicari dialognya, harus ada kajiannya, bisnis case-nya, insight-nya seperti apa. Nah, itu harus dibawa ke pemerintah, skenario-nya seperti apa, sehingga ada ruang untuk saling memahami. Gitu. Betul. Nah, inginnya apa? Inginnya kebijakannya diubah, dicabut. Nggak bisa begitu juga serta-merta. Tapi dengan dialog itu misalnya, oke, kita akan memperpanjang proses sosialisasi yang tadinya harus misalnya by end of May sudah harus berlaku. Kita akan mundur lagi 3 bulan atau 6 bulan supaya lebih bisa disiapkan lagi. Contohnya adalah pajak gitu ya, bayar pajak, Cortex gitu, masih banyak yang harus adjustment, sehingga yang tadinya tenggat waktunya di Maret gitu ya, atau akhir April untuk pribadi maupun untuk pemerintah gitu ya, ada timelinenya sendiri, akhirnya kan ada yang diperpanjang gitu. Itu pasti karena ada masukan-masukan. Jadi pemerintah itu mendengarkan. Kita harus percaya bahwa government itu juga punya kepentingan terhadap bisnis, terhadap masyarakat. Jadi kita cari sama-sama common interest-nya yang terbaik lah buat semuanya. Dan itu kita bicara mengenai stakeholder. Oh iya, betul sekali ya. Jadi pemetaan stakeholdernya juga harus diupdate terus ya, Mbak ya? Iya, dan gitu diselaraskan. Ya. Diselaraskan. Iya. Gitu. Ini menarik ya, dari tadi kita ngomongin soal relations dengan pemerintah itu tuh perlu riset dan data. Jadi sebenarnya nih, kalau kita tarik dari episode-episode sebelumnya pun, kita tuh selalu ngomongin riset data, riset data, dan bagaimana PR itu menganalisis hasil riset gitu. Nah, dan menganalisis data itu untuk menjadi sebuah insight gitu ya. Jadi ternyata nih kita tuh pekerjaan kita itu strategis banget loh, Mbak ya. Sambil minum ya. Silakan. Ngomong-ngomong soal strategis dan ngomongin juga masih dengan konteks government relations, Mbak Vera kan pernah di corporate gitu kan, udah beberapa kali ada di corporate, tapi sekarang juga ada di another side, jadi consultant gitu. Mana Mbak yang lebih challenging, Mbak? Sebenarnya dua-duanya challenging karena dua-duanya pasti punya rasa
ingin cepat-cepat menyelesaikan permasalahan terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Karena kalau bisnis kan sometimes they cannot wait gitu ya. Apalagi kalau menyangkut dengan operational business dan profitability. Karena dari stakeholder itu ada juga shareholder, investor yang juga menuntut apabila ada penurunan profitability karena faktor regulatory gitu kan, atau faktor perubahan kebijakan seperti itu. Jadi perlu juga kita berempati apabila dari klien kita, atau kalau kita ada di dalam perusahaan itu, bos kita itu resah gitu. Nah, yang harus dilakukan oleh PR itu tetap kita harus menekankan bahwa ini harus dihandle dengan hati-hati, dengan kesopanan, dan dengan cultural awareness, budaya. Cultural awareness itu ya, terutama saya banyak handle multinational company dari negara maju yang biasanya lebih direct, lebih straightforward. Itu kita suka ada cultural socialization untuk mereka juga lebih aware, dan saya lihat banyak expat yang sudah melakukan hal itu ya, as simple as menggunakan batik pada saat ketemu dengan pemerintah. That's cultural approach untuk government relation yang sangat baik. Yang kedua, harus paham tentang hierarki di Indonesia, karena sangat hierarki ya. Gitu, kita harus tahu siapa yang ada di posisi apa. Bukan tujuannya karena minta dihormati atau seniority, tapi karena mereka bekerja sebagai birokrat, memang ada birokrasinya, dan kita harus mengetahui itu. Terkait dengan hal tersebut, kita juga harus lebih bersabar karena ada proses-proses birokrasi yang memang ritmenya berbeda dengan kita, bisa 2-3 kali lebih panjang, artinya lebih lama. Betul. Ya. Jadi kita tetap juga bisa harus memahami hal tersebut dan menyesuaikan. Makanya kan adaptability sama agility itu penting untuk perusahaan-perusahaan yang ingin bisa survive dan being resilient gitu. Karena yang terpenting dalam government relation itu bukan tentang menang atau kalah kok. It's about penyelarasan, gitu. Jalan tengah gitu. Jalan tengah. Kalau kita terlalu gegabah dan konfrontatif, kita nggak akan bisa mendapatkan tujuan kita, karena itu justru backfire, gitu. Tidak efektif. Gitu. Bener. Tapi pernah nggak Mbak ngalamin deadlock gitu dalam berhubungan dengan pemerintah nih, kok nggak ketemu gitu? Oh, pernah dong, pasti. Karena ya itu tadi, deadlock itu adalah part of the process. Jadi bukan the ultimate decision ya. Karena kita itu kan dinamis bergeraknya. Deadlock itu terjadi justru kadang-kadang di kitanya juga nggak mau berubah, kita nggak mau compromise, kita nggak bisa yakinin, ini dalam konteks multinational company misalnya, kita nggak bisa meyakinkan headquarter kita bahwa inilah yang terjadi di Indonesia, sehingga deadlock. Karena di globalnya tetap maunya kekehnya A, pemerintah di sini maunya B, kita nggak bisa AB. Padahal kita sebagai operating country gitu ya, kita itu kan sebagai penjembatan. Betul. Gitu. Sehingga kita harus bisa memanage keduanya gitu. Iya, benar sekali sih itu. Bagaimanapun ini namanya mencari jalan tengah. Jadi prosesnya juga harus dijalani dengan approach yang benar gitu. Approach yang benar, culturally benar. Kita harus paham juga geopolitik ya, secara makro internasional maupun secara lokal. Paham banget bagaimana tekanan-tekanan pemerintah misalnya terkait dengan politik, ekonomi, dan juga dalam menjalankan program-program nasional berjangka panjang gitu ya, apa yang menjadi target-targetnya mereka gitu. Apakah yang kita lakukan itu menghambat target mereka atau selaras atau tidak, nggak ada kaitannya gitu. Itu kan kelihatan, nanti kita bisa measure. Makanya tadi measurement and evaluation itu penting sekali. Seberapa penting kita buat mereka gitu, seberapa kita bisa berkontribusi terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah gitu. Oke. Menarik sekali nih Sobat APRI, insight yang udah dibagikan sama Mbak Vera gitu ya. Mungkin
itu aja kali ya yang kita bisa rangkum gitu kan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat padat ini semuanya serba jelas gitu ya. Setidaknya kita tuh udah mulai udah tahu apa saja sih yang kita perlukan awal-awal, lalu bagaimana menjalin hubungannya, mengelola hubungan tersebut untuk mendapatkan kepentingan, untuk menyelaraskan kepentingan, bukan mendapatkan, mencapai tujuan komunikasi kita gitu, dan pada akhirnya juga mencapai tujuan bisnis, dan bagaimana bisnis kita ini juga berkontribusi untuk pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya gitu ya. Jadi sama halnya apabila kita melakukan media relation gitu kan, itu kan nggak bisa short term tapi harus long term. Dengan pemerintah juga seperti itu, bahwa kita harus build yang namanya trust consistency, dan nggak hanya langsung ke petinggi nomor satunya. Kita kadang-kadang langsung tuh menyasarnya ke yang nomor satu gitu. Padahal kalau kita bicara mengenai trust consistency, itu layer-layer di bawahnya juga penting peranannya, yang juga harus kita take care, kita manage, maksudnya kita dekati, kita dengarkan aspirasinya, kita dengarkan apa tantangannya, supaya kita bisa juga menyesuaikan gitu pendekatan kita seperti apa, data yang kita mau kasih itu yang mana sih gitu kan, dilihat dari apa yang mereka butuhkan gitu, untuk bisa membantu menavigate kalau mau berubahnya tuh seperti apa, kalau ada kebijakan gitu misalnya mau ada modifikasi dan sebagainya gitu. Dan kadang-kadang mereka justru membantu kita ya. Ya kan, kadang-kadang mereka tuh malah ngasih tahu gitu kan, apa namanya, bakalan ada ini loh, nanti siap-siap gitu kan. Jadi kadang-kadang justru yang di level-level menengah ini atau bahkan yang di level teknis yang memberitahukan kepada kita. Gitu. Public relation itu kan tugasnya sebagai ear and eyes. Gitu, perpanjangan tangan dari perpanjangan radar dari institusi di mana kita mewakili kan. Jadi kalau kita nggak bergaul di asosiasi, nggak networking juga sama teman-teman di pemerintahan, sama bapak dan ibu di pemerintahan, ya kita nanti blind, nggak tahu tiba-tiba kebijakannya udah muncul gitu. Padahal sebenarnya mereka sudah memberitahu lewat asosiasi. Ya, jadi pentingnya asosiasi itu juga adalah supaya apa yang kita sampaikan ke pemerintah itu menjadi lebih kuat. Jangan pernah datang sendiri, karena kalau datang sendiri kalah sama public interest. Betul. Ya, jadi salah satu persuasif dan negosiasinya adalah memberikan sebanyak mungkin data pendukung dan juga pemain-pemain lain di industri yang mengalami hal yang sama. Gitu. The bigger itu lebih baik gitu, lebih banyak lebih baik dan benar ya. Jangan banyak ramai-ramai ternyata salah, tapi malah merugikan masyarakat. Contohnya untuk kenaikan harga gitu ya. Kita minta nih semua ramai-ramai dibolehin untuk kenaikan harga, atau misalnya untuk menaikkan bunga ya kalau perbankan, itu kan nggak baik buat masyarakat. Ya nggak bisa juga serta-merta lewat asosiasi gitu. Jadi justru kadang-kadang PR-nya juga yang harus menyaring di sini kan ya Mbak ya. Sebelum kita maju ke pemerintah di internal, kita godok dulu secara internali, dan juga mungkin di dalam asosiasi apa yang akan kita ajukan gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Sobat APRI sudah menyimak obrolan kita, diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Dan tentunya seputar praktis public relations yang sebenarnya sangat strategis gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you Mbak Vera sekali lagi sudah hadir di sini. Sama-sama. Oke, salam semuanya. Bye. Bye.